Ya, nggak mungkin lah Gibran katanya tamat S1 atau S2 di Sydney, UTS itu nggak ada, nggak ada ya. Saya di Australia ini dari tahun 97, 87 Pak ya, 87. Ya. Itu ya nggak pernah tahu bahwa Gibran pernah sekolah di situ, nggak tahu. Sampai dia sendiri ngasih tahu pernah sekolah di sini. Katanya berapa? 6 bulan. Kita dia nggak tamat 6 bulan. Terus dia pulang ke Indonesia. Itu saja. Yang pernah saya tanya masalah bisnis apa yang bisa ditingkatkan antara Indonesia dan Australia. Ya, terus prospek kedepannya untuk bidang ekonomi bisnis Indonesia Australia apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. Dia nggak tahu jawabannya. Bagaimana kita tanya? Oke. Sekarang ini kita ngobrol gitu ya, paling antar teman gitu ya sama warga Indonesia di sini. Ya nggak mungkin lah Gibran katanya tamat S1 atau S2 di Sydney, UTS itu nggak ada. Oke, jadi clear ya di sini, jadi bahwa dia di pengakuan Gibran sendiri bahwa dia hanya 6 bulan di situ dan dia kemudian pulang ke Indonesia begitu ya. Artinya dia tidak menyelesaikan program full seperti yang dijalani oleh istri Anda ya. Itu ada sertifikatnya nggak setelah lulus dari situ? Tergantung kita. Kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat. Kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Oke, nah jadi artinya kalau yang mau kuliah ke UTS itu tentu dia harus punya ijazah SMA dulu, baru ke UTS, dan kemudian setelah dia lulus dari misalnya tes masuk ke UTS, sertifikat itu akan membantu dia untuk masuk ke UTS gitu. Maksudnya gini, INSEARCH itu ya program bahasa Inggris untuk bisa sekolah di university. Oh, jadi tidak UTS semua saja ya? Mahasiswa university. Ya, university kan harus semuanya komunikasi semua dalam bahasa Inggris ya. Ya. Kalau orang tidak bisa berbahasa Inggris, gimana mau mengerti sekolah kuliah di sana? Makanya untuk meningkatkan TOEFL kita supaya mampu belajar di university, itu semuanya dikhususkan ke college. Salah satu college-nya namanya INSEARCH Language Center. Salah satunya, ada macam-macam college di sini ya, banyak misalnya yang Sydney English College macam-macamnya ya, segala macam college banyak, dan salah satunya INSEARCH ini punya hubungan dengan UTS karena banyak calon mahasiswa UTS yang sekolah dulu di INSEARCH belajar bahasa Inggris. Nah, tapi yang saya tahu untuk program belajar bahasa Inggris untuk melanjutkan ke university itu 9 bulan. Dan Pak Gibran bilang sama saya, dia 6 bulan saja dulu. Tapi saya kan waktu itu kan nggak tahu dia tuh mau apa, mau jadi wali kota, mau jadi calon wakil presiden atau jadi presiden kan nggak tahu ya. Jadi kita nggak ada pikiran macam-macam lah. Oke, jadi clear. Jadi ini bukan, kan tadinya ada juga yang menyebutkan kayak semacam ijazah persamaannya dari UTS INSEARCH. Kedua, soal ini kayak matrikulasi. Kalau matrikulasi kan berarti bukan hanya bahasa Inggris dong, termasuk mata kuliah pelajaran lain. Itu that's only English subject. Namanya INSEARCH Language Center. Yes. Oke, clear. Bukan INSEARCH UTS. Yes, salah ya. Dan apakah sekarang itu masih ada? Ini tahun 2025 ya, karena Anda kan menemaninya tahun 2018. Sekarang tahun 2025, apakah masih ada INSEARCH itu? INSEARCH itu sudah tidak ada, tapi sekarang dia ganti programnya, Pak. Sudah diambil alih sama UTS, namanya sekarang UTS College. UTS College namanya. Namanya sekarang UTS College, dan tempat gedungnya di dalam gedung kampus UTS sekarang ini. Oke. Mata pelajarannya apa? Hanya bahasa Inggris juga atau ada matrikulasi yang lain? Sekarang sudah jadi matrikulasi. Tapi dulu sekarang sudah jadi matrikulasi, persiapan menuju university. Nah sekarang ini kalau kita sekolah 1 tahun di di UTS College, sekolah 1 tahun di UTS College, itu bisa tahun kedua, tingkat kedua di UTS. Ya matrikulasi ya. Kalau dulu Pak, kita di awal di bawah tahun 2020-an, itu INSEARCH Language Center khusus bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahasa Inggris melanjutkan ke university. Namanya seperti ini Pak. Dulu di sini di Australia disebutnya English for Further Study. Inggris untuk sekolah berikutnya ya. Just English, nggak ada matematik, nggak ada kimia, nggak ada fisika, nggak ada segala macam pelajaran, nggak ada. Just English for Further Study. Yes, oke. Jadi agak sulit itu banyak digali. Tapi kesimpulannya bahwa memang Gibran pendiam. Tapi kalau soal misalnya Anda sebut tadi dia tidak ikut dalam meeting, tapi sebagai anak seorang presiden, apalagi dia pernah sekolah di Singapura, di Australia, kan tentu dia setidaknya tahu dong pandangan seperti Anda harapkan tadi, Anda menyatakan kalau bisa hubungan Indonesia dengan Australia itu jauh lebih baik dan sebagainya. Nggak ada sama sekali bicara soal itu ya? Jawabannya nggak tahu. Saya mau nanya bagaimana, jawabannya nggak tahu. Spesifik dia menjawabnya ketika ditanya dia tidak tahu gitu ya? Nggak tahu ya. Oh oke. Ya Pak, nggak tahu sih mana. Ya udahlah, nggak tahu kok. Waktu itu kan yang pernah saya tanya masalah bisnis apa yang bisa ditingkatkan antara Indonesia dan Australia. Ya, terus prospek kedepannya untuk bidang ekonomi bisnis Indonesia Australia apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. Dia nggak tahu jawabannya. Bagaimana kita tanya? Oke.
Kalau media Australia nggak ada ya. Saya belum lihat media Australia khusus membahas ijazah Gibran ini ya. Nggak ada. Tapi antar warga negara Indonesia banyak gitu ya. Kita banyak membicarakan itu ya. Nah, kita membicarakan di sini yang mengenai Gibran ini. Tapi waktu itu kan kita nggak ada pikiran akan terjadi seperti sekarang ini, Pak ya. Ya. Oh, ya, sekarang ini kita ngobrol itu ya paling antar teman gitu ya sama warga Indonesia di sini. Ya nggak mungkin lah Gibran katanya tamat S1 atau S2 di UTS itu nggak ada. Nggak ada ya. Saya di Australia ini dari tahun 87 Pak ya, 87. Itu ya nggak pernah tahu bahwa Gibran pernah sekolah di situ, nggak tahu. Sampai dia sendiri ngasih tahu pernah sekolah di sini. Katanya berapa? 6 bulan. Dia nggak tamat 6 bulan. Terus dia pulang ke Indonesia. Itu saja. Ya. Tapi kalau dengan warga Australia, apakah Anda suka diledek-ledek atau apa gitu ketika ketemu soal itu? Oh, nggak ada juga. Tidak pernah. Nggak ada. Ya. Oke, tapi bagi warga negara Indonesia sendiri di sana itu sekarang ini, jadi keyakinannya Bambang Gibran itu tidak pernah sekolah di UTS gitu ya? Dan UTS nggak pernah. Kalau InSearch pernah. Yes, ya. Oke. UTS nggak ada. UTS dan InSearch itu saya bilang itu dua badan yang berbeda, Pak. Jadi kita jangan sebut UTS InSearch. Iya. Oke, berarti ini clear nanti. Karena selama ini di Indonesia disebutnya UTS InSearch. Bahkan disamakan. Ini masih kita cari betul tidak bahwa Kemendikbud itu pada waktu itu memberikan semacam penyetaraan. Dan kalau penyetaraan kemudian pertanyaannya itu apakah keputusan atau hanya keterangan saja. Tapi saya kira dengan penjelasan Anda dua-duanya juga salah semua ya. Apakah surat keterangan? Semua duanya. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ya? Kalau mengacu pada UTS, saya UTS dulu. Kalau mengacu pada InSearch, ya Gibran tidak punya ijazah SMA dong kalau mengacunya pada itu ya. Saya nggak tahu dia punya ijazah apa enggak, Pak ya. Tapi untuk masuk sekolah bahasa Inggris itu siapa saja bisa. Siapapun bisa. Mau sekolah kan ada 4 level di Inggris Pak ya. English for beginners, English for intermediate, advanced English, dan English for further study. Ada 4. Saya nggak tahu level mana yang dia ikut. Ini paling tinggi ya, yang keempat tadi paling tinggi ya, yang levelnya ya. Ya itu kalau kita mau melanjutkan ke university. Nah, English for namanya itu English for further study. Seperti saya kasih tahu tadi ya, sebelumnya ya advance yang lumayan tinggi, tinggi ya, intermediate dan beginners. Kalau untuk orang yang mau cari kerja di sana itu levelnya yang mana harus masuk itu? Mau cari kerja maksudnya begini Pak, mau cari kerja itu dalam hal apa? Nggak bisa. Kita mau cari kerja ke Australia itu nggak bisa Pak. Kita harus dapat visa kerja dulu. Visa kerja ini untuk Indonesia Australia itu ada sekarang ini programnya itu ya, Working Holiday Visa. Working Holiday Visa itu dikasih gratis sama pemerintah Australia untuk anak-anak dari Prancis, dari Jepang, dari India, dari Bangladesh, dari Nepal, Filipina, Indonesia gitu ya. Bisa bekerja di Australia. Pertama dikasih visa 1 tahun. Syaratnya 1 tahun itu minimum 3 bulan harus bekerja di regional, maksudnya di luar kota. Di luar kota kerja apa saja, asal ada payslip dari luar kota. Nah, kalau kita memenuhi syarat itu 3 bulan di luar kota, 9 bulan di dalam kota, kita boleh melanjutkan visa tahun kedua. Dan juga berikut untuk tahun ketiga, maksimum 3 tahun. Itulah visa kerja di Australia. Tapi datang untuk mencari kerja itu nggak boleh. Turis yang datang mencari kerja itu ada illegal. Illegal. Dan ada satu lagi visa kerja kalau kita jadi expatriate. Disponsori oleh perusahaan kita sendiri, perusahaan tempat kita bekerja untuk bekerja di Australia, expatriate bisa. Itu ada visanya. Atau skill migrant, atau business migrant bisa. Atau spouse migrant, apa namanya itu spouse migrant? Kalau married dengan pasangan ya, spouse migrant. Pasangan yang married dengan orang asing yang married dengan orang Australia gitu ya. Oke. Nah, kalau orang seperti kayak Gibran tadi yang di-insert itu visanya bisa apa itu? Visanya itu belajar bahasa Inggris, visa student. Visa student. Berapa lama itu biasanya seperti itu? Itu Pak tergantung berapa lama sekolahnya. Jadi tergantung sekolahnya. Itu ada ya, acceptance advice dari college-nya itu ya, menyatakan dia sudah bayar. Dan baru dikirim acceptance advice itu ke Departemen Imigrasi Australia. Orang ini sudah bayar sekolah, dia apply untuk visa student dan sudah bayar. Tolong kasih dia visa untuk bisa sekolah di Australia. Jadi saya kira dengan penjelasan ini clear ya, kita jangan lagi gunakan, pertama menurut Anda tadi jangan gunakan lagi UTS Insert. Kedua, bahwa itu bukan bagian dari semacam matrikulasi, itu hanya belajar bahasa Inggris saja gitu. Dan kemudian kalau kemudian ada klaim bahwa itu penyetaraan ijazah dengan SMK di Indonesia dari lulusan UTS Insert, itu totally salah gitu kira-kira. Ya. Oke. Cuma namanya saya English Language Center, Insert Language Center. Insert Language Center, ya belajar bahasa Inggris.